Tahukah Anda, China terus meningkatkan impor energi dari Rusia mulai pada bulan lalu, karena pembelian gas alam, batu bara, minyak mentah hingga produk minyak lainnya tercatat meningkat menjadi hampir 60 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 938,5 triliun rupiah, kurs 15.642 rupiah per USD, sejak perang Ukraina pecah, Februari lalu. Angka itu jauh meningkat bila dibandingkan 1 tahun lalu, yang mencapai 35 miliar dolar Amerika Serikat. Penjualan Rusia tumbuh meskipun ada pelemahan secara luas untuk impor China pada Oktober tahun 2022. Ekonomi yang melambat membatasi pengiriman barang-barang mulai dari gas ke tembaga. Kini Eropa menyadari, walau dinilai kalah perang, Rusia tidak akan bangkrut. China telah membantu Moskow dengan cara yang sangat cantik. Jangankan Eropa yang lebih kecil, Amerika saja tidak mampu mengalahkan China dalam perang ekonomi dan perang dagang. Dengan begitu pembelian minyak mentah menyentuh titik terang karena penyuling menanggapi prospek lonjakan ekspor bahan bakar, setelah Beijing mengeluarkan kuota terbesarnya tahun ini. Impor minyak dari Rusia tercatat naik 16% menjadi 7,72 juta ton bulan lalu, volume yang hanya pernah disentuh oleh Arab Saudi, menurut data Bea Cukai China. Peningkatan itu terjadi ketika penyuling China mencari bantuan Beijing untuk menjaga kargo Rusia tetap mengalir setelah sanksi baru bakal dijatuhkan awal bulan depan. Mulai tanggal 5 Desember Uni Eropa menetapkan aturan baru dan akan melarang pembiayaan, asuransi, dan pengiriman minyak mentah Rusia, yang akan memaksa importir untuk menemukan solusi yang tidak melibatkan bank, asuransi, dan pemilik kapal dari blok tersebut. Penjualan gas alam cair Rusia juga meningkat lebih dari setengah dari tahun lalu menjadi 756.000 ton pada Oktober, meskipun ada penurunan 34% dalam pembelian keseluruhan bahan bakar super dingin China. Itu belum termasuk pembelian melalui saluran pipa, karena China belum melaporkan impor melalui pipa, saluran utama untuk gas Rusia, sejak awal tahun. Bukan hanya minyak dan gas, bahkan untuk impor batu bara dari Rusia juga meningkat 26% menjadi 6,4 juta ton. Sekitar 2,4 juta ton diantaranya adalah batu bara kokas untuk industri baja, 3 kali lipat dari jumlah tahun lalu, meskipun sedikit lebih rendah dari rekor yang dicapai pada bulan September. Itu membuat total pembelian China untuk energi Rusia, termasuk produk minyak, bulan lalu mencapai 7,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sedikit lebih tinggi dari 7,6 miliar dolar Amerika Serikat yang direvisi untuk September. Akan tetapi jauh di atas 5,4 miliar dolar Amerika Serikat tahun lalu. Ini membuat totalnya menjadi sekitar 59,5 miliar dolar Amerika Serikat sejak Rusia memulai perangnya di Ukraina. Meskipun nilai impor telah meningkat seiring lonjakan global untuk harga energi yang disebabkan oleh invasi, pembelian China dari Rusia terkadang datang dengan harga diskon. Moskow pada beberapa bagian masih perlu menemukan rumah bagi ekspor mereka yang dijauhi oleh sebagian besar negara lain di dunia sebagai hukuman atas perang. Data komoditas lain terkait impor China dari Rusia pada bulan Oktober, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Impor tembaga olahan merosot 75% menjadi 10.901 ton. Impor nikel olahan turun 40% menjadi 5.360 ton. Impor aluminium olahan naik lebih dari 7 kali lipat menjadi 46.933 ton. Impor palladium anjlok 56% menjadi 215 kg. Impor emas naik lebih dari 2 kali lipat menjadi 2.157 kg. Impor gandum melonjak 1,6 kali lipat menjadi 3.554 ton. Jadi kini menjadi sangat jelas, karena China selalu menemukan cara mengimpor gas dari Rusia, hampir mustahil bagi Barat untuk menghukum Rusia lebih jauh hingga terjungkal ke dalam krisis ekonomi. Sebaliknya, tampak justru Eropa yang kini sedang bergulat pada krisis buruk energi yang diakibatkannya.